Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Semoga tetap semangat dan semoga kalian sehat selalu walaupun di rumah, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai materi kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran daring kita berjalan dengan lancar. Baik, anak-anak sekalian, kita mulai materi tentang mobilitas sosial kelas 2 semester 1. Pelajarannya adalah yaitu untuk menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap mobilitas sosial. Mobilitas berasal dari kata Latin yang berarti mobilis, yaitu mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Anak-anak sekalian pasti pernah mendengar istilah mobile phone, cell phone, yang berarti telepon yang bisa bergerak. Maka mobilitas di sini diartikan sebagai sesuatu yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian ada kata sosial yang merujuk pada arti seseorang atau kelompok warga dalam kelompok sosial atau masyarakat. Nah, mobilitas sosial yaitu perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Seseorang yang mengalami perubahan kedudukan atau status sosial dari suatu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan. Nah, ini disebut dengan mobilitas sosial. Jadi mobilitas sosial ini adalah perpindahan posisi bisa ke atas atau lebih tinggi dari status sosial sebelumnya atau malah menjadi lebih rendah dari posisi. Contoh dari mobilitas sosial itu ada misalkan seorang pensiunan pegawai rendahan misalkan pada salah satu perusahaan beralih pekerjaan menjadi seorang pengusaha, kemudian dia berhasil sukses. Nah, itu disebut sebagai mobilitas ke atas atau naik level. Ada juga contohnya seorang anak pengusaha ingin mengikuti jejak ayahnya yang berhasil. Dia membuka usaha lain, tapi ternyata gagal yang kemudian jatuh miskin. Nah, ini adalah contoh dari mobilitas ke bawah. Mobilitas sosial itu selain terjadi perubahan dari strata bawah ke strata atas, juga terjadi perubahan strata atas ke strata bawah. Gitu. Dari bawah ke atas atau bisa sebaliknya. Nah, mobilitas sosial dapat berupa pergerakan sosial ke atas tetapi juga pergerakan sosial ke bawah. Kita mulai dengan mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari satu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lain, tetapi dia tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi atau disebut dengan social climbing, atau turun tingkat menjadi lebih rendah atau social sinking. Nah, mobilitas vertikal ke atas atau social climbing itu adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Contohnya adalah karena prestasinya seorang karyawan itu dinilai baik kemudian berhasil menduduki sebagai kepala bagian atau manajer atau direktur pada suatu perusahaan. Prinsipnya adalah dia menaiki level yang lebih tinggi. Misalkan dari staff menuju asisten koordinator, kemudian menuju koordinator, kemudian menuju supervisor, kemudian menuju manajer, kemudian menuju ke direktur. Nah, itu disebut sebagai social climbing.
Malah ada selain itu ada mobilitas ke bawah atau social sinking. Nah, ini kebalikannya, merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Nah, proses social sinking ini seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi orang yang mengalami karena ada perubahan pada hak dan kewajiban. Nah, contohnya seorang pegawai diturunkan pangkatnya karena melanggar aturan sehingga ia menjadi pegawai biasa. Contohnya, jika tadi mobilitas horizontalnya, mobilitas vertikal ke atasnya atau social climbingnya tadi dibalik menjadi social sinking, dari direktur menjadi manajer, dari manajer diturunkan pangkatnya menjadi supervisor, kemudian diturunkan pangkatnya lagi menjadi koordinator, diturunkan lagi menjadi asisten koordinator yang berakhir kepada hanya staf biasa. Nah, itu disebut social sinking. Nah, dia ada gejolak kejiwaan karena ada perubahan dari status kemudian mengarah kepada hak dan kewajiban. Nah, ini disebabkan bisa jadi karena dia tidak kompeten, malas, atau sebagainya. Kemudian ada mobilitas horizontal. Nah, mobilitas horizontal itu adalah perpindahan status sosial seseorang atau kelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Jadi, sama aja. Tidak ada level naik ke atas atau ke bawah. Nah, mobilitas horizontal ini merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lain dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial lain yang sederajat. Nah, pada mobilitas ini tidak terjadi perubahan pada kedudukan seseorang. Mobilitas horizontal itu misalkan ada suatu staf pada bank BNI, kemudian dia berpindah ke tempat lain ke bank BRI, tetapi posisinya sama, staf. Nah, itu disebut sebagai mobilitas horizontal, tidak ada kenaikan level. Atau misalkan dalam suatu kepanitiaan, misalkan ada bagian misalkan katakanlah pada suatu kepanitiaan ada bagian perkap misalkan. Nah, pada bagian perkap, staf perkap dia dipindahkan kepada staf kebersihan misalkan. Nah, dari perkap yang usung-usung, yang bawa-bawa barang, kemudian dia dipindahkan ke bagian kebersihan. Sama aja dia membersihkan yang sampah-sampah misalkan dalam kepanitiaan, itu sama aja. Begitu kira-kira anak-anak sekalian. Semoga bermanfaat materi yang singkat. Terima kasih. Semoga sehat selalu di rumah. Jaga terus kesehatan dengan mentaati protokoler kesehatan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.